Kamu baik-baik saja. Si Tingci, Su Nansing. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu sengaja bikin kecelakaan untuk mendapatkan perhatianku. tidak, jangan terlalu narsis. Baiklah, kamu jelas memukulku. Bayar, Isi sendiri. kamu sendiri yang mengatakan ini. 999.999.999. Kamu benar-benar berani membuat permintaan yang keterlaluan seperti itu. Su Nansing, kamu benar-benar seorang penggali emas. Kamu jelas mengatakannya sendiri. Ada apa? Kamu presiden terhormat dari grup C. Tidak bisa menerima lelucon kecil. Aku tidak sanggup membayarnya. Uangku hanya untuk istriku. Adapun orang sepertimu, jangan pernah bermimpi mendapatkan 1 sen pun. Si Tingci, jika aku bilang, aku adalah istrimu hasil nikah kilat. Itu Shen Jinsu, dia. Nona Su, berhenti menyebar perselisihan. Istriku, apakah aku tidak mengenalinya? Apakah aku seekor babi? Baiklah, kamu mengatakan ini. Jangan sampai kamu menyesal nanti. Minggir. Jangan ganggu aku akan pergi team building. Kegiatan membangun tim. Shen Jinsu juga ada di sana. Tentu saja. Acara team building ini, aku akan secara resmi memperkenalkan istriku kepada karyawan-karyawanku, agar tidak ada orang sembarangan mencoba menyamar sebagai dirinya. Di manakah para pembangun tim? Apakah itu urusanmu? Aku tidak akan memberitahumu. Lagi pula Hotel Jiangyu di Jalan Bingtian. Mereka tidak akan membiarkan orang sepertimu masuk. Dia benar-benar keras kepala. Presidensi, bisakah aku menonton team building itu? Biarkan aku memperluas wawasanku juga. Jauhi aku. Aku perlu menjaga jarak dari orang jahat sepertimu. Jaga jarakmu. Jika kamu ingin memperluas wawasanmu, pulang saja dan tonton drama TV. Si Tingci, aku akan gambar lingkaran buat mengutukmu. Semoga mobilmu mogok di tengah jalan, dan kamu mati kedinginan. Nenek, datanglah ke Hotel Jiangyu, dan lakukan sesuatu untukku. Dia tidak akan membiarkanku pergi, tapi aku akan tetap pergi. Waktu yang pas untuk mengekspos Shen Jinsu, karena meniru diriku. Sisau mobilku mogok. Atur mobil untuk menjemputku. Presidensi, alamat yang kamu kirim berada di antah berantah. Saya perkirakan kamu harus menunggu setidaknya 1 jam. Lihat apakah ada mobil yang lewat yang bisa kamu tumpangi. Jika ada mobil, apakah aku akan menelponmu? Bukankah itu presidensi? Di hari yang dingin seperti ini, kenapa kamu keluar dari mobilmu? Mungkinkah kamu ingin berjalan kaki ke team building? Cepat atur truk derek. Itu. Mobilku mogok. Aku tidak bisa menemukan mobil sekarang. Bisakah kamu memberiku tumpangan? Mobilnya benar-benar mogok. Langit benar-benar punya mata. Aku akan memberimu uang. Antarkan aku ke Hotel Jiangyu. Itu tidak nyaman presidensi. Anda adalah pria beristri. Kok numpang mobil orang dengan motif tersembunyi? Apalagi seorang wanita. Lagi pula Anda dan saya bukan dalam hubungan atasan bawahan. Kenapa saya harus memberi Anda tumpangan? Dimengerti, aku akan mempekerjakanmu di grup C. Kamu bisa menghadiri team building ini. Tapi, sepertinya saya tiba-tiba tidak mau gabung perusahaan Anda lagi. Kecuali Anda meminta maaf padaku. Kamu. Baiklah, apakah maaf cukup? Nah, begitu baru benar. Kalau begitu aku akan dengan enggan bergabung dengan perusahaan Anda. Namun, agar aku mengantarmu ke lokasi team building, harganya akan tambahan. Aku membayarmu 10.000 untuk mobil itu. 50.000 tidak kurang. 50.000 untuk yang rusak ini. Untuk sepedamu ini, tumpangan harganya 50.000. Meskipun sepedaku rusak, Anda adalah orang yang berharga. Aku akan antar seseorang berharga sepertimu. Tentu saja harganya harus segini. Su Nansing. Jangan memancing masalah. Tidak mau. Kalau begitu jalan kaki sendiri. Sekadar mengingatkan. Dari sini ke tujuanmu. Masih 3 kilometer. Baiklah. 50.000 saja. Tunggu sebentar. Transfer bank atau tunai? Sudah ditransfer. Baiklah. Presiden silakan masuk mobil. Masuk mobil. Kamu turun, aku yang akan menyetir. Kenapa? Jok belakangmu ini, kelihatannya hanya 80 cm. Aku tidak muat. Lagi pula aku pria besar. Gimana aku bisa biarkan kamu antar aku? Aku akan mengantarmu. Kamu benar-benar terlalu sombong. Baiklah, kalau kamu mau menyetir, ya menyetirlah. Kamu tahu cara menyetir?
Apa kau bercanda apa ada yang tidak bisa kulakukan? Masuklah. Bisakah kamu lebih cepat? Aku sudah sangat cepat. Kau cepat. Ayo tangkap aku. Aku si Tingci. Kamu tidak bisa secepat kilat, tidak apa-apa. Tapi kamu bahkan tidak bisa mengalahkan kursi roda. Bisa tidak? Kamu benar-benar tidak berguna. Siapa bilang aku tidak bagus? Kalau begitu cepatlah, putar saja dengan kuat, dan itu akan jalan. Pegang erat-erat. Si Tingci, aku akhirnya mengerti. Kamu benar-benar tidak berguna. Yang biasa kutunggangi. Semuanya beroda 4. Aku tak tahu cara naik yang beroda 2 ini. Itu normal. Kamu terluka. Luka ringan tidak apa-apa. Apa yang kau lakukan? Biar aku yang mengurusnya untukmu. Tidak perlu. Sakit. Tidak. Kalau sakit bilang saja. Kenapa harus keras kepala? Pria sejati tidak pernah bilang sakit. Sakit. Jangan bergerak. Kalau tidak dibersihkan dengan benar nanti infeksi. Sudah kubilang jangan bergerak. Ada apa? Sudah lebih dari 10 detik. Bagaimana bisa tidak ada rasa alergi sama sekali? Masih sakit sekarang. Sudah tidak sakit lagi. Sebenarnya tidak apa-apa bahkan tanpa beban. Berhenti bicara omong kosong. Selesai. Kita akan terlambat untuk team building. Cepat masuk mobil. Aku pria besar, dan aku membiarkanmu mengantarku. Mobilku bahkan pernah mengangkut babi. Apa artinya pria besar dibandingkan itu? Cepatlah. Pegangan yang erat. Pelan-pelan. Dilarang parkir di sini. Pergi-pergi. Dorong mobilnya ke sana dan parkirkan dengan benar. Aku akan memarkirnya. Kamu pria besar. Hal semacam ini adalah yang harus kamu lakukan. Aku pergi duluan. Semangat. Apa ada karyawan sepertimu? Nyonya sungguh cantik. Lembut dan memikat. Seperti bunga yang mekar. Jika Nyonya tidak cantik, bisakah dia memikat Presiden Sai? Hai Nyonya, saya rasa Presiden Sai terlalu memanjakan Anda bukan? Dia bawa kamu ke acara team building. Saya rasa dia ingin mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa di rumahnya, dia sudah memiliki Anda istrinya yang cantik. Kalian semua terlalu baik. Ini bukan bersikap sopan. Anda adalah Nyonya dari grup Sai. Grup Sai ini setengahnya milik Anda. Sedangkan kami harus mengandalkan Anda di masa depan untuk hidup. Grup C, apakah acara team building hari ini di sini? Halo semuanya, namaku Sunan Singh. Bagaimana dia bisa terlihat persis seperti istri presiden? Namanya juga Sunan Singh. Ini, saya pernah melihatnya sebelumnya. Dia datang ke perusahaan untuk wawancara kemarin. Namun, sepertinya dia secara pribadi ditolak oleh Presiden Sai. Ini adalah milik grup C, ruang pribadi team building. Anda pasti salah tempat. Aku tidak salah tempat. Aku adalah karyawan yang baru direkrut dari grup C. Seorang pemulih peninggalan budaya. Kalau tidak salah ingat, kau sudah ditolak oleh Tingzi kemarin. Masih mengganggu kami sekarang. Bukankah itu tidak pantas? Benar, Kak? Grup Sai kami bukan sembarang orang rendahan yang bisa begitu saja masuk. Jika kemampuanmu tidak memadai, mengapa kau tidak pergi keluar dan melihat perusahaan kecil lainnya? Jika kau terus menempel pada grup Sai kami, apakah kau memiliki semacam motif tersembunyi? Kau tidak mencoba untuk mengandalkan wajah yang itu dia.
Persis sama dengan istri presiden, untuk merebut kesempatan merayu Presiden Tsai bukan? Apakah itu sebabnya kau terus mengganggunya? Memang ada seseorang yang ingin menggunakan wajah ini, ambil kesempatan merayu si Tingci. Namun, itu bukan aku kan? Kalian semua melihat ini. Ini adalah surat tawaran kerja yang diberikan langsung oleh Presiden. Grup si kalian. Aku tidak ditolak, Nansing. Kau menggunakan wajah yang diubah melalui operasi. Ubah namamu jadi persis seperti namaku, ingin menggantikanku. Kau sudah dibongkar secara pribadi oleh Tingci. Banyak orang di perusahaan tahu tentang masalah ini. Tidak perlu kau menipu diri sendiri kan? Jeti, dia adalah penipu yang diusir oleh Presiden. Kau palsu. Kau berbohong di depan Nyonya. Dan terbongkar. Tidakkah kau merasa malu? Dia hanya tidak tahu malu. Jika tidak, dia tidak akan tanpa malu-malu lari ke sini dan berbohong. Nansing, aku sudah memberimu kesempatan. Jika kau tidak pergi sendiri, maka aku harus memintamu pergi. Seseorang. Tuan Si sudah tiba. Halo Tuan Si. Halo Tuan Tsai. Tingci, kau akhirnya di sini. Aku sudah menunggumu sejak lama. Apa yang kalian semua lakukan barusan? Begini, Nansing, bukankah dia sudah kau eliminasi? Dia juga baru saja berbohong, mengatakan kau secara pribadi mempekerjakannya. Dia tidak berbohong. Memang aku yang secara pribadi mempekerjakannya kembali. Apakah benar, Tuan Tsai yang secara pribadi mempekerjakannya? Kenapa, Tingci? Tidakkah kau tahu? Dia punya niat buruk padamu. Tuan Tsai, Su Nansing mengandalkan, terlihat persis seperti Nyonya, dan memiliki nama yang sama. Jelas dia ingin mendekati Anda untuk menjadi Nyonya. Tepat sekali Tuan Tsai. Bagaimana Anda bisa merekrut orang seperti dia ke dalam perusahaan? Itu akan membuat Nyonya merasa dirugikan. Kau juga merasa dirugikan. Tidak apa-apa Tingci. Kau tidak perlu khawatir tentangku. Jangan khawatir. Kau adalah istri sahku. Tidak peduli seberapa mirip kalian berdua. Dia tidak akan menggantikanmu. Dan tidak ada orang lain yang akan pernah menggoyahkan posisimu. Baiklah. Mari kita lanjutkan. The film was translated and narrated by M Media. Tidak peduli apa yang ingin kau lakukan, aku adalah Nyonya Si yang sebenarnya. Tingci akan selalu berdiri di sisiku. Begitukah? Kalau begitu mari kita lihat apakah kau bisa masih mengatakan itu nanti. Oh tidak, Liontin Gyokku. Ini adalah pusaka keluarga kami. Selalu diwariskan ke menantu keluarga Si. Sekarang ini diberikan kepadamu. Ini adalah pusaka keluarga yang kuberikan kepada istriku di hari pernikahan kami. Bagaimana ini bisa sampai padamu? Tingci, jangan biarkan dia menipumu. Liontin Gyok yang kau berikan padaku ada di sini. Saint Jinshu ini benar-benar totalitas dengan aktingnya. Dia bahkan memasukkan Liontin Gyok. Mengapa kau memiliki Liontin Gyok yang identik? Aku juga merasa sangat aneh, mengapa aku memiliki Liontin Gyok padaku yang persis sama dengan pusaka keluargamu. Saya mengerti. Nyonya memiliki yang asli, milikmu pasti palsu kan? Su Nansing, dan kau masih bilang kau tidak punya niat lain. Kau dan Nyonya punya nama marga dan wajah sama itu satu hal. Kami semua menganggapnya kebetulan, tapi kau bahkan Liontin Gyok pusaka yang dia berikan kepada istrinya. Kau bahkan memakai yang palsu. Kau terlalu lisik. Untuk menggantikan posisi Nyonya, kau tidak akan segan melakukan apapun. Benarkah? Kau sudah bersamaku begitu lama? Apakah aku orang seperti itu? Tidakkah kau tahu? Nansing, kau pernah merebut orang yang kucintai dan trofiku. Apakah sekarang kau akan merebut bahkan identitasku dan suamiku? Apa kau sakit? Kapan aku merebut barang-barang imun? Itu adalah hal-hal yang aku perjuangkan sendiri. Baiklah, secara halus kau memperjuangkan mereka. Tetapi kenyataannya, kau hanya merebut barang orang lain. Benar sekali. Jika kau tidak punya motif tersembunyi, lalu bagaimana kau menjelaskan Liontin Gyokmu dan Liontin Gyok Nyonya yang persis sama? Su Nansing, aku ingin kau memberiku penjelasan yang masuk akal. Pusaka keluargamu sendiri?
Kau benar-benar tidak mengenalinya. Apakah matamu sebegitu butanya? Aku. Tingci, aku sudah siap untuk banyak orang yang mencoba merebutmu dariku. Tapi Sunan Sing ini, dia tidak hanya berbagi nama dan wajahku, tetapi juga meniru liontin giok pusaka yang kau berikan padaku. Ini benar-benar membuatku gemetar ketakutan. Tingci, tolong pecat dia baiklah. Nansing, jadi disinilah kau mengadakan acara team building. Nenek, mengapa Nenek di sini? Aku dengar, perusahaan cucu menantuku sedang mengadakan acara team building, jadi aku sengaja datang menemuinya. Cucu menantu, kau benar-benar seperti di foto. Persis sama, sangat tampan. Nenek, apa nenek mungkin salah mengira aku orang lain? Aku bukan cucu menantumu. Ini suamiku. Kau wanita tua. Kau sernaknya klaim orang jadi menantumu. Aku tidak hanya mengklaimnya. Lihat, ini adalah akta nikah yang diambil oleh Nansing. Sunan Sing. Sunan Sing dan Tuan Sai adalah pasangan yang sebenarnya. Jadi, kau adalah istriku hasil pernikahan kilat. Benar sekali. Lihat, foto-foto akta nikah semuanya ada di sini. Betapa menjijikannya. Anda benar-benar mempermalukan diri sendiri. Anda tidak punya rasa malu. Tingci, ini Didit. Akta nikah kami ada di sini. Apakah kau akan tidak percaya dokumen asli? Dan percaya foto yang entah dari mana asalnya. The film was translated Dasar and orang berhati busuk. narrated by Jadi, Media. akta nikah Nansing kita diambil olehmu. Menantu yang baik. Mari kita selidiki sekarang juga. Mari kita lihat wanita jahat ini. Berapa banyak kebohongan yang telah dia katakan. Cukup. Si Tingci, apa yang kau teriakkan? Sunan Sing. Kau tidak hanya memasukkan liontin giok dan foto pernikahan. Tapi sekarang kau bahkan menghasut menekmu untuk berbohong bersamamu. Wanita licik sepertimu berani bermimpi menggantikan Jin Shu. Aku memberitahumu. Bermimpilah. Aku bersekongkol. Apalagi, tidakkah kau berpikir, karena aku mempekerjakanmu lagi, artinya aku akan perlakukanmu beda. Aku sudah menikah. Dalam hidup ini, jangan pernah memikirkannya. Aku bicara padamu. Bagaimana bisa kau seperti ini? Nenek, sebenarnya aku belum menikah. Foto itu adalah sesuatu yang aku lakukan agar nenek tidak mendesakku untuk menikah. Adit saja sedikit. Nansing, Sen Jinsu, kau dan aku sudah berselisih sejak awal sekali. Jika kau benar-benar mencuri suamiku, aku tidak akan mentolerirmu sampai sekarang. Aku hanya ingin membuatmu jijik. Aku sama sekali tidak akan pernah menikah dengan orang menjijikkan seperti si Tingci. Aku. Ayo pergi. Tingci, lihat. Saya menyuruhnya untuk menyatukan foto itu. Sepertinya Sunan Sing memang sudah kehilangan ingatannya. Kalau tidak dengan kepribadiannya, bagaimana mungkin dia menyerah begitu saja? Ada apa ini? Kau memanggilku ke sini. Bukankah untuk membantuku membongkar identitas Sen Jinsu? Kenapa kau tiba-tiba berubah pikiran? Nenek, si Tingci itu, bahkan istrinya sendiri tak bisa. Dia bedakan. Dan dia masih tidak percaya padaku. Karena dia begitu mempercayai Sen Jinsu, maka aku akan membiarkannya menderita sedikit, merasakan sedikit, perasaan dipermainkan. Sen Jinsu sudah pernah menyakitimu sekali. Kali ini, kau membuat keributan besar. Akankah dia datang untuk menyakitimu lagi? Tidak apa-apa nenek, aku sudah menghilangkan kecurigaannya padaku. Lagi pula aku sekarang sangat menonjol. Jika sesuatu terjadi padaku, dia akan menjadi orang pertama yang dicurigai. Dia sekarang tidak berani melenyapkanku sepenuhnya. Jangan khawatir. Selama kau tahu apa yang kau lakukan, aku akan tenang. Kalau begitu kau harus kembali dulu. Aku akan keluar sebentar. Nansing, hari ini kita sempat berselisih, tapi melihat kau adalah seorang karyawan Gupsi, aku memaafkanmu. Aku juga berharap mulai sekarang di Gupsi kau akan bekerja keras. Tolong maafkan aku. Sunan Sing, istri presiden menawarkanmu bersulang. Beraninya kau tidak meminumnya. Jangan tidak tahu berterima kasih. Sangat pusing.
Kenapa aku panas dan pusing lagi? Aku sudah memberikan Sunan Singh obatnya. Carikan aku seorang pria. Aku ingin menghancurkan reputasinya sepenuhnya, agar dia tidak akan pernah bangkit lagi. Sunan Singh. The film was translated and narrated by M Media. Lepaskan aku. Pintunya terkunci. Siapa itu? Ada orang di sana. Aku akan memukulmu sampai mati. Si Tingci. Sunan Singh. Maafkan aku baiklah. Aku benar-benar tidak tahu itu kau. Aku kira itu penjahat yang menculikku. Itu sebabnya aku memukul begitu keras. Jika aku tahu itu kau, aku akan lebih pelan. Lebih lembut. Kau benar-benar ingin memukulku. Maaf. Aku benar-benar tidak sengaja. Jangan gunakan wajah itu untuk membuat ekspresi itu. Jangan coba merayuku. Bisakah kau tidak begitu narsis? Kalian jelas terlihat sama, tapi kepribadian kalian sangat berbeda. Yang satu lembut dan berbudi luhur. Yang lain hanya tahu cara membuat masalah. Si Tingci, apakah kau membandingkan aku dengan Shen Jinsu? Kau tak layak disandingkan dengan Jin Shu. Baiklah, aku tidak pantas. Aku. Kalian berdua yang paling cocok kan? Siapa sebenarnya yang kau provokasi? Mengapa mereka menculikmu dan menguncimu di ruangan ini? Bagaimana aku bisa tahu? Dari yang kulihat, orang itu bertindak cepat dan bersih, dengan gerakan cepat. Itu pasti sudah direncanakan sebelumnya. Pikirkan baik-baik, siapa yang baru-baru ini kau sakiti? Apa yang harus kulakukan? Panas dan pusing lagi. Sunan Singh. Kau demam tinggi. Kau. Terakhir kali juga seperti ini. Ada apa? Aku sebenarnya tidak alergi padanya. Sunan Singh, tenanglah. Kau pasti sudah makan sesuatu yang tidak bersih. Tunggu sebentar. Si Xiao, segera cari dokter. Datanglah ke Hotel Jiangyu. Apa yang kau lakukan? Aku pria yang sudah menikah. Jangan coba merayuku. Keluar. Pintu dan jendela semuanya tertutup rapat. Aku tidak bisa keluar. Aku akan menjaga jarak darimu. Hati-hati. Jauhi aku. Mereka sudah mengatakan bahwa aku punya niat buruk padamu. Jika ini terkonfirmasi, akan terlihat seperti apa? Aku mandi air dingin. Selama setengah jam. Dan masih tidak datang untuk merayuku. Sepertinya aku salah paham. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Efek obatnya hampir hilang. Hanya sedikit dingin. Apa yang kau lakukan? Berbaringlah dengan benar. Tunggu dokter datang. Pejamkan matamu dan istirahatlah sebentar. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Sunan Singh dan pria itu masuk ke kamar. Aku tahu mengapa dia pergi begitu cepat.
Jadi dia pergi menggoda seorang pria. Ayo kita tangkap basah dia sekarang. Biarkan Presiden Sai melihat orang macam apa dia ini. Sunan Singh, kita semua sedang dalam perjalanan team building. Dan kau diam-diam berselingkuh di sini. Coba kulihat siapa sebenarnya yang kau mainkan pria liar itu. Presiden Sai. Pria liar. Apa kamu membicaraku? Aku tidak akan berani. Aku tidak akan berani. Ting Chi. Kau dan Sunan Singh. Jangan salah paham. Seseorang menjebakku. Mereka mengunci aku dan Sunan Singh di sini bersama. Jadi begitu. Si Xiao, Presidensi, ini. selidiki insiden malam ini secara menyeluruh. Aku ingin melihat siapa yang tidak ingin tinggal di Nanseng lagi. Berani berkomplot melawanku. Ya, Panggil dokter kemari. Malam ini. Biarkan dia tidur di sini. dimengerti. Ayo pergi. Si Ting Chi ini masih agak jantan. Norasu, dokter bilang kamu baik-baik saja sekarang. Presidensi berkata, jika kamu bangun dan baik-baik saja, untuk segera melapor kembali ke perusahaan. Pria ini benar-benar tidak bisa dipuji. Seorang kapitalis busuk yang mengeksploitasi orang. Kalau menurutku, tadi malam Sunan Singh pasti sudah menggunakan semacam skema atau trik untuk membuat Presiden Sai terkunci di kamar. Benar-benar tercela dan tidak tahu malu. Presiden Sai bahkan tidak tahu apa yang dia pikirkan merekrut orang seperti itu ke dalam perusahaan. Nyonya, Anda harus sangat berhati-hati. Sunan Singh ini, jangan pernah memberinya kesempatan untuk menggoda Presiden Sai. Ting Chi secara alami sombong. Tidak semua orang menarik perhatiannya. Lagi pula, aku tidak berpikir Sunan Singh akan bisa bertahan lama di grup C. Bagaimana menurut kalian semua? Nyonya, mohon tenang. Aku sudah lama menganggap Sunan Singh sebagai duri dalam daging. Aku pasti tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk mengusirnya. Untuk si idiot si Ting Chi itu, dia benar-benar datang untuk bekerja di grup C. Proposal yang saya sebutkan terakhir kali saya. Presidensi, mengapa Nyonya ada di sini? Sikap sembrono. Sekali lihat itu Sunan Singh. Mereka jelas terlihat, persis sama. Bagaimana presidensi mengenalinya? Apa yang kamu lihat? Tidak ada apa-apa. Tidak ada. Lalu kenapa kamu tersipu? Siapa yang tersipu? Jangan-jangan kamu masih terobsesi dengan Kukan. Sunan Singh, bangun. Kita tidak mungkin. Kaulah yang perlu bangun, bukan? Kakak. The film was translated Dia menyuruhku and bangun. narrated Aku. by M Media. Ting Chi, aku tidak melihatmu saat bangun pagi ini. Jadi kau datang ke perusahaan. Nona Su, Departemen Restorasi Peninggalan Budaya, ada di sana. Di sini adalah kantor presiden. Aku tahu itu. Karena kau tahu itu, maka kembalilah dan bekerjalah dengan giat. Jangan datang ke sini lagi. Anak muda seharusnya mencari uang dengan benar. Itu lebih penting. Jangan pernah berpikir untuk mengambil jalan pintas. Dan tentu saja jangan berpikir seekor burung pipit bisa terbang ke dahan dalam semalam dan menjadi burung phoenix. Kakak, dari mana kau mendapatkan keberanian untuk mengatakan hal seperti itu padaku? Kau seharusnya mengingatkan dirimu sendiri. Kau Apakah ini percakapanmu dengan istri presiden? Apakah ini sikapmu? Kau benar-benar bodoh. Kau sampai hitung uang buat yang jual kau. Aku. Dia memanggilku idiot. Dia bilang aku idiot. Presidensi, dia hanya menghinamu. Aku. Ting Chi, Sungguh konyol. Potong gajinya untukku. Gandakan. Presidensi, Pintu ini juga dilepas.
Tingci, kau baik-baik saja? Kenapa kamu datang hari ini? Aku mengkhawatirkanmu bukan? Tingci, Sunan Sing itu sangat mirip denganku. Apakah kau akan mengembangkan perasaan lain padanya? Jangan khawatir, meskipun di dunia ini, hanya dia satu-satunya wanita yang tersisa. Aku takkan punya perasaan padanya. Perasaan apapun, selain rasa jijik. Aku percaya padamu. Si panjat sosial sudah kembali. Aku dengar seseorang. Tadi pagi sekali, pergi ke pintu kantor presiden. Dan berlama-lama di sana. Keinginan untuk menggoda pria ini. Benar-benar jelas. Jadi kenapa? Bukankah Presiden Tsai masih memarahinya kembali? Beberapa orang kau tahu. Tidak tahu diri. Dan terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Presiden Tsai adalah naga emas yang terbang di langit. Jadi wajar jika dia harus dipasangkan dengan seekor burung phoenix emas seperti nyonya. Agar serasi. Seekor katak yang merangkak. Keluar dari parit berlumpur, masih ingin menempel pada naga emas. Benar-benar terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Jadi sekarang semuanya tentang naga dan phoenix. Lalu kalian semua apa? Bagaimana dengan kami? Kami tahu tempat kami. Kami tahu kami bukan naga atau burung phoenix. Tapi setidaknya, kami masih seperti burung merak. Yang terbaik di antara burung-burung kan? Tepat sekali. Jadi seluruh kantor ini. Hanya aku saja kalau begitu. Kau. Beraninya kau mengutuk kami, percaya atau tidak, aku akan memberaskanmu sekarang juga. Masyarakat yang diatur oleh hukum, tidak baik menggunakan kekerasan bukan? Kau bisa mengumpat orang lain, begitu dimaki orang kau langsung emosi. Sebagai seseorang seharusnya, jangan terlalu mudah tersinggung. Sunan Sing, kau tunggu saja. Nyonya, Sunan Sing, begitu ceroboh. Kita harus memikirkan cara untuk menghadapinya dengan benar. Tapi kita tidak punya pegangan terhadap Sunan Sing. Mengapa kita membutuhkan daya ungkit? Bisakah kau mengedit foto? Dia adalah Sunan Sing. Itu terlalu tidak tahu malu. Ini benar-benar memalukan. Jika itu aku sudah lama pergi. Kerja-kerja. Siapa yang melakukan ini? Sunan Sing, kau sebenarnya masih berani datang ke perusahaan. Jika itu aku akan berharap ada celah di tanah untuk merangkak masuk. Seumur hidup ini, takkan pernah muncul di hadapan siapapun. Sunan Sing, kau cukup murahan bukan? Dengan begitu banyak... Ya, Bapak Jiang berkata untuk berjaga-jaga. Anda juga harus membawa pemulih peninggalan budaya senior. Dimengerti. Siapa itu di tengah malam? Pergi ke Yuncheng bersamaku, untuk perjalanan bisnis. Sekarang, si Tingci, meskipun kamu ingin memanfaatkanku, setidaknya kamu harus menunggu sampai fajar kan? Ini jam 2 pagi, bisakah kamu punya sedikit kemanusiaan? Rumah presidensi, bukankah dia punya istri yang cantik? Meninggalkan istri cantiknya pergi bisnis malam, kamu tidak akan. Si Tingci, apa yang kamu lakukan? Mobilnya rusak mogok. Mobil ini mogok lagi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Di padang gurun terpencil ini, akan butuh waktu, dan kita tidak akan menemukan truk derek. Si Ting Cie. Hantu. Tidak mungkin si Ting Cie. Kamu yang terhormat. Presiden hebat. Kamu takut hantu sampai muntah. Jika ini tersebar, kamu akan ditertawakan sampai mati. Ini bukan salah satu dari plot drama The Class, di mana hanya satu kamar yang tersisakan. Bukan begitu. Hotel kami saat ini kebetulan memiliki 2 kamar tersisa. Ini, silakan ambil. Baik, terima kasih. Saya kira kalian berdua datang ke sini di tengah malam. Pasti memiliki hubungan yang sangat baik. Dan ingin satu kamar. Tidak ada pilihan. Dia sudah menikah. Takut istrinya akan tahu. Jadi kami harus bersikap hati-hati.
Orang macam apa ini? Mengatakan sesuatu yang begitu tidak tahu malu. Dan benar-benar mengatakannya. Si Tingci, kamu sudah keterlaluan. Lepaskan aku. Aku tidak mengatakan hal yang salah. Bukankah kamu bilang harus hindari kecurigaan? Si Tingci, kamu. Sudah larut. Istirahatlah. Si Tingci. Aku akan membuatmu menyesali ini. Akhirnya aku bisa beristirahat dengan baik. Siapa itu? Siapa itu? Sunan Sing, apa kau mencoba mati? Si Tingci. Di tengah malam buta gelap gulita, kenapa kamu membuka pintu kamar seorang gadis? Mengaku dan diringankan. Kamarku. Jendela rusak. Berangil dan bocor air. Hotel tidak punya kamar lain. Presidensi. Kamu tidak ketakutan sendiri kan? Aku takut. Kau bercandakan. Apa yang kamu inginkan? Kamu tidak mencoba menghindari kecurigaan lagi. Tapi, aku punya niat buruk terhadap presidensi. Kamu tahu itu. Di tengah malam, kamu mengantarkan dirimu ke pintuku. Aku takut aku tidak bisa mengendalikan diri. Sunan Sing, kau masih muda. Kau perlu tenang. Seorang wanita di usia 25. Itu seperti serigala dan harimau. Bagaimana kamu bisa harapkan aku tenang? Sunan Sing, kau. Jika kau terus begini, aku akan panggil polisi. Aku hanya bercanda denganmu. Si Tingci, kamu sedang dalam suasana hati buruk hari ini. Dengan Sunan Sing menyebabkan keributan seperti itu. Aku bahkan lupa bahwa aku sedang dalam suasana hati yang buruk. Kenapa begitu? Apakah kamu bertengkar dengan istrimu? Aku hanya penasaran. Kenapa dia tidak sama persis dengan saat pertama kali aku bertemu dengannya? Mereka awalnya 2 orang. Bagaimana mereka bisa sama? Kau bilang seseorang. Bagaimana bisa berubah begitu cepat? Mungkin dia tidak berubah. Tapi diganti sepenuhnya. Berhenti bercanda. Si Tingci, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Lihat baik-baik. Siapa aku? Sunan Sing, aku akan memberitahumu lagi. Aku sudah menikah. Tolong hargai dirimu sendiri. Jika kau terus begini, aku tidak akan keberatan mengganti pemulih artefak. Si Tingci, kamu lebih suka menganggapku sebagai perusak rumah tangga orang lain daripada mempertimbangkan hal lain. Si Tingci, aku tahu otakmu sangat tidak berguna. Seharusnya aku tidak. Seharusnya tidak punya apa. Seharusnya tidak menikah kilat denganmu. Seharusnya tidak keluar bersamamu. Kau mau kemana? Aku takut presidensi akan mengatakan bahwa aku mencampuri hubunganmu dan istrimu. Lebih baik menghindari kecurigaan. Bukan itu maksudku. Nansing, jika si Tingci tidak pernah mengenalimu, apa yang akan kau lakukan? Menurutku, pria yang bahkan tidak bisa mengenali istrinya sendiri, tidak peduli seberapa hebat dia atau seberapa kuat, seharusnya tidak dipertahankan. Lebih baik menceraikannya secepat mungkin. Setelah membongkar Shen Jinsu, ceraikan saja agar dia tidak membuatmu marah sampai mati. Halo Nyonya. Denganmu. Jangan khawatir. Aku akan menggugurkan anak ini. Tingci. Aku sungguh mencintaimu untuk menyelamatkanmu. Aku bahkan mengorbankan lenganku. Kamu masih belum percaya padaku. Kau terlalu memikirkannya. Karena kau menyelamatkanku, aku tidak akan perlakukanmu tidak adil. Lahirkan saja bayinya. Hal-hal lain kita akan bicarakan nanti. Tingci, kamu sangat baik. Aku tidak menyangka krisis besarku akan terselesaikan begitu saja dengan berkah menyelamatkan nyawa. Sunan Sing, kamu bisa melupakan persaingan denganku. Presidensi? Apa Anda baik-baik saja? Masih bernapas. Lengan masih ada. Dan kaki juga ada. Presidensi? Apa Anda baik-baik saja?
Kau baik-baik saja. Bukankah aku baru saja mengkhawatirkanmu? Presidensi, Anda alami kecelakaan mobil parah. Namun Anda selamat. Anda pasti seseorang dengan keberuntungan besar. Ini semua berkat Jinshu. Baguslah Anda baik-baik saja. Jika istrimu hamil dengan anak pria lain, apakah kau akan menceraikannya? Apa-apaan ini? Presidensi, apa Anda serius? Kau hanya perlu menjawab pertanyaanku. Itu saja. Jika kita berdua saling mencintai, maka tidak ada yang menjadi masalah. Tapi, jika dua orang tidak saling mencintai, bahkan jika dia hamil anakku, akan sulit bagi kehidupan ini untuk berlanjut. Sedang jatuh cinta. Tapi presidensi, Anda benar-benar tidak seharusnya bertanya seperti itu ke orang lain lagi. Mereka yang tidak tahu, mungkin berpikir bahwa Nyonya hamil anak pria lain. Bagaimana jika kemungkinan seperti itu benar-benar ada? Bagaimana mungkin? Latar belakang Nyonya secara pribadi diselidiki olehku. Aku menyelidiki karakter Nyonya secara menyeluruh. Hubungan antar pribadi, termasuk latar belakang keluarganya, bahkan 3 generasi leluhurnya. Aku menyelidiki semuanya dengan sangat jelas. Justru karena latar belakang keluarga Nyonya bersih, dia menjaga diri dengan harga diri dan tidak memiliki riwayat romantis. Makanya aku rekomendasikan padamu. Anda bisa meragukan karakter Nyonya, tapi Anda tidak bisa mempertanyakan kemampuan kerjaku. Tidak punya riwayat romantis. The Tentu film was saja. translated belum pernah and menjalin hubungan. narrated by Apakah itu aneh? Amnesia. Aku melihat di situs kencan bahwa kamu juga belum pernah menjalin hubungan. Dia tidak punya riwayat romantis. Jadi bagaimana mungkin dia punya mantan pacar? Dan bagaimana mungkin dia hamil dengan anak mantan pacar? Aku tidak alergi pada Su Nansing, tapi aku alergi pada Jinshu. Mungkinkah si Xiao pergi selidiki sesuatu untukku? Tidak masalah. Nyonya, apakah Anda suka minum anggur merah? Paman saya di Prancis memiliki perkebunan anggur. Jika Anda ingin meminumnya, kami bisa mengirimkannya kepada Anda kapan saja. Anggur merah. Akhir-akhir ini, aku mungkin tidak bisa meminumnya lagi. Dokter bilang, wanita hamil harus menjauhi alkohol. Nyonya, Anda hamil. Ini benar-benar kabar baik. Apakah Presiden Tsai sudah tahu? Apakah dia sangat gembira? Tingxie dia memang sangat menantikan anak ini. Ini adalah anak pertama Presiden Tsai. Presiden Tsai pasti sangat menantikannya. Ngomong-ngomong efisiensi Presiden Tsai cukup tinggi bukan? Mereka baru menikah 1 bulan. Dan Nyonya Anda sudah hamil. Su Nansing, aku tahu pikiranmu tentang Tingxie. Dan aku tahu kamu coba ambil pujian, menyelamatkan Tingxie. Aku tidak akan mempermasalahkan itu. Aku harap kamu jaga martabat dan harga dirimu. Menahan diri tidak melakukan hal tidak pantas. Nyonya Anda benar-benar baik hati. Dia mencoba merebut Presiden Tsai dari Anda. Kalau saya sudah dari dulu mengusirnya secara paksa. Bagaimana Anda masih bisa mentolerirnya? Betul sekali Nyonya. Berbicara dengan orang tak tahu malu seperti itu juga tidak berguna. Dia berani menyamar sebagai Anda hari ini, mengaku menyelamatkan Presiden Tsai. Besok dia akan berani mengaku dia adalah istri presiden. Orang seperti dia, yang demi kekayaan dan kemuliaan, tidak segan melakukan apapun, dan menyamar sebagai orang lain. Memang terlahir seperti itu, tidak bisa diajak bicara baik-baik dengannya. Tepat sekali, demi kekayaan dan kemuliaan. Orang yang memasukkan identitas orang lain. Memang pada dasarnya seperti itu. Nyonya, bukankah kalian setuju? Su Nansing, Anda yang mencoba menyamar, bukan Nyonya. Sikap macam apa itu? Bagaimanapun Presiden Tsai sudah tahu sifat aslinya. Diperkirakan dalam beberapa hari, Presiden Tsai akan mengusirnya. Sungguh nama yang sama, wajah yang sama, tapi nasib berbeda. Su Nansing, orang jalan seperti Anda sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan istri Presiden kami yang mulia. Saya sarankan Anda menghadapi kenyataan dan berhenti punya ide lain. Yang perlu menghadapi kenyataan bukanlah aku, tapi kalian semua. Kalian sedang diperdaya oleh penipu, dan kalian masih memujinya setiap hari. Aku benar-benar khawatir tentang kecerdasan kalian. Su Nansing, Anda mengenai si Tingxie. Tidak perlu dia memecatku. Aku sudah lama tidak ingin bekerja di sini. Sikap macam apa itu? Nyonya Anda harus memberitahu Presiden Tsai dan minta dia memberinya pelajaran yang baik. Bagaimanapun dia sudah seseorang yang akan dipecat. Dia tidak akan bisa berulah lebih lama lagi. Jangan pedulikan dia. Apakah Su Nansing mengingat sesuatu? Kau sudah lama di perusahaan, dan kau masih belum belajar mengetuk pintu. Apa ini? Surat pengunduran diri. Aku mengundurkan diri.
Alasan. Apakah aku butuh alasan untuk tidak ingin bekerja? Aku tidak ingin bekerja untukmu lagi. Melihatmu saja membuatku kesal. Lagi pula, bukankah presidensi sudah berpikir, aku adalah orang tak tahu malu semacam itu, dan ingin mencari pemulih lain? Tindakanku ini, bukankah itu The sesuai film dengan was keinginan translated presidensi? and narrated by M Media. Aku tidak melayanimu lagi. Mulai sekarang kita berdua, benar-benar putus hubungan. Kau berdiri di sana. Kau. Lenganmu terluka. Itu bukan urusanmu. Kau tidak diizinkan pergi. Presidensi adalah pria beristri. Memperlakukan aku seperti ini. Bukankah itu tidak pantas? Aku tidak bermaksud begitu. Yang ingin kukatakan adalah, kita menandatangani kontrak. Jika kau ingin mengundurkan diri, kau harus memberitahuku 1 bulan sebelumnya. Untuk hari ini, aku tidak akan menyetujui permintaanmu. Kau, Jika kau benar-benar ingin mengundurkan diri, kau bisa bayar denda ganti rugi 3 juta. si Tingci. Kau hanya seorang bajingan. Aku pasti buta karena pernah bersamamu. Bersamaku apa? Penyahlah. Berdiri di sana. Baiklah. Baguslah, kau baik-baik saja. Maafkan aku. Ayo pergi. Tanda lahir di lengan gadis itu. Identik. Putriku. Mungkinkah? Sekretaris Song. Cepat berbalik. Ikuti segera. Gadis itu. Ya, Brooke. Apa kau sudah dengar? Yang dari tim sebelah yang merestorasi The film lukisan. was translated Menemukan sugar daddy and kaya. narrated Benarkah? by M Media. Lihat saja dia. Apa? Putri Ketua Dewan akan datang ke Departemen Restorasi Budaya. Halo, aku pendatang baru dari Departemen Restorasi Budaya. Jangan memberi perintah. Selamat datang Nona Muda. halo Nona Muda. Hai Nona Muda kami. Sudah lama menunggumu. Kehadiranmu di departemen kami sungguh suatu kehormatan. Cheng Yonke. Beraninya kau? Nama Nona Muda bukan untuk kau panggil. Sunan Sing. Sungguh kebetulan. Yang tidak diketahui semua orang orang ini adalah mahasiswa terbaik dan primadona kampus. Namun, bagaimana kamu bisa berakhir begitu menyedihkan ke perusahaan ibuku untuk menjadi sekadar magang? Sungguh menyia-nyiakan bakat. Don ke kamu. Sunan Sing, dulu di universitas, kamu mencuri pacarku. Kamu selalu berusaha mengalahkanku. Tenang saja. Aku akan menjagamu dengan baik. Pendatang baru, lebih membutuhkan petugas etiket. Kau pergi mengisi. Aku restorator peninggalan budaya, bukan petugas etiket. Aku atasanmu. Kau tidak mau pergi tidak apa-apa. Kalau begitu kemasi barang-barangmu dan segera keluar. Untuk meninggalkan keluarga Su sesegera mungkin. Sunan Sing, kamu harus bertahan.
Sepatu hak tinggi, siapa ini? Resepsionis. Apa Anda butuh bantuanku? Permisi, apakah Anda di grup chat ini? Untuk membahas kolaborasi. Apakah Anda ingin saya mengantar Anda ke kantor? Kolaborasi sudah dibahas. Sekarang saatnya bicara tentangmu. Sayang, kau punya bentuk tubuh yang bagus. Tuan, di depan umum, jika kamu membuat masalah di grup chat lagi, jangan salahkan aku jika bertindak terhadapmu. Kenapa kau berpura-pura polos? Bukankah kau seseorang grup C? Atur untukku. Apa? Sekarang Sunan Singh mungkin sudah dibawa oleh Bos Feng ke hotel. Dan mereka mungkin sedang bersenang-senang. Setidaknya Bos Feng bernilai jutaan. Ini benar-benar tawaran yang bagus untuk Sunan Singh. Ngomong-ngomong, minta Bos Feng mengambil 2 foto dan mengirimkannya. Aku ingin semua orang di perusahaan tahu bahwa Sunan Singh hanyalah seorang tidak tahu malu wanita dengan moral bejat. Siapa sebenarnya yang memiliki moral bejat dan tidak tahu malu? Sunan Singh, kenapa kamu tidak di bawah menyambut tamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Cheng Yonke, kaulah yang ingin merusak reputasi dan kehormatanku. Itu aku jati kenapa? Sunan Singh, kau berani memukulku. Kamu menggunakan metode tercela terhadapku. Aku memukulmu itu masih ringan. Tangkap dia untukku. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Jadi kenapa jika aku merusak kepolosanmu? Aku adalah Putri Cheng Yuan, orang terkaya, nona muda tertua dari grup Cheng. Bahkan jika aku mengambil nyawamu, tidak ada yang menuntut pertanggungjawabanku. Jadi kenapa jika dia orang terkaya? Semua orang dilahirkan setara. Jangan mengandalkan latar belakangmu untuk bertindak sembrono. Ecehan. Orang lembaga penegak hukum akan datang dan menangkapmu. Di seluruh Jingzhou siapa yang berani menangkap nona muda tertua dari grup Cheng? Sunan Singh, kau mencoba untuk mencuri dan menjual rahasia perusahaan dan menolak untuk mengaku. Tusuk dia. Aku tidak. Kamu menyalahkanku. Aku benar-benar tidak tahan. Dengan adegan berdarah ini, aku akan pergi mengambil kopi. Aku harap saat aku kembali, dia sudah mengaku. Kau tidak akan mengecewakanku, kan? Nona muda harap tenang. Cheng Yonke, kamu akan menghadapi pembalasan. Pembalasan? Kalau begitu aku benar-benar ingin melihat pembalasan seperti apa itu. Tusuk semuanya. Lepaskan aku. Pagi ini, bukankah kamu cukup sombong? Hari ini aku akan memberitahumu konsekuensi dari menyinggung atasan. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Nona muda. Apa kamu baik-baik saja? Nenek tua, jika kamu tidak ingin membusuk di penjara, aku menyarankanmu untuk mengurus urusanmu sendiri. Jika tidak, kami juga akan mengurusmu. Hei bibi, kamu harus pergi dengan cepat. Dia mendapat dukungan dari nona muda keluarga Cheng. Kita tidak bisa menyinggung perasaannya. Jangan takut. Siapapun yang datang hari ini, tidak ada yang berani menyentuhku. Wanita tua. Omong besar sekali. Kamu berani memukulku. Kamu benar-benar berani memukulku. Apa kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu. Hari ini, bahkan jika nona muda keluarga Cheng datang, aku akan tetap memukulmu tanpa ragu. Kamu benar-benar berani menghina nona muda keluarga Cheng. Nona muda Cheng adalah orang terkaya di Jingzhou, putri tunggal Cheng Yuan. Jika kamu menyinggung keluarga Cheng, itu berarti kamu telah menyinggung seluruh grup Cheng. Grup Cheng akan menghancurkanmu, sama seperti menghancurkan seekor semut. Itu mudah. Tidak bibi, kamu harus pergi dengan cepat. Aku akan baik-baik saja. Sekarang berlutut dan mohon padaku. Mungkin jika aku senang, aku mungkin akan membiarkanmu pergi. Jika tidak, dia akan menjadi takdirmu. Bagaimana kamu tahu? Cheng Yuan orang terkaya hanya punya satu putri. Lebih dari satu putri. Nenek tua berhenti di sini, mengoceh omong kosong. Kamu pikir kamu siapa? Aku adalah ketua grup Cheng.
Cheng Yuan. Beraninya kamu. Kamu benar-benar berani menyamar sebagai ketua. Kenapa kalian semua masih berdiri terpaku di sana? Apa yang kamu lakukan? Hari ini aku akan membuatmu menyadari konsekuensi dari omong kosong. Berhenti. Lepaskan. Apa yang Ketua, aku salah. Aku buta. Aku pantas mati, tolong ampuni aku. Tolong ampuni aku. Bicara. Siapa yang menyuruhmu untuk menindas Su Nansing? Kenapa kau melihatku? Aku hanya menyuruhmu memberinya pelajaran. Aku tidak menyuruhmu menggunakan cara sekejam itu. Ibu aku bisa menjelaskan. Su Nansing dia mencuri rahasia perusahaan. Aku juga melakukannya demi perusahaan. Itulah sebabnya aku. Cheng Yonker, apa kamu masih ingin aku memeriksa rekaman pengawas kantor? Aku tidak percaya bahwa di usia semuda ini, kamu benar-benar sangat jahat. Dan kalian semua, pikiran kalian tidak fokus pada pekerjaan. Apa kamu keberatan? Su Nansing sudah dikeluhkan oleh Bos Feng. Ini membuktikan bahwa dia sama sekali tidak kompeten. Dia adalah restorator peninggalan budaya, bukan spesialis etiket resepsi. Memaksanya menerima tamu sudah merupakan kesalahan besar. Terlebih lagi, Bos Feng itu memang beritikat buruk. Keluhannya bisa diabaikan. Mulai sekarang, Su Nansing akan masuk departemen restorasi peninggalan budaya. Dia seperti Anda. Kesempatan bersaing memperebutkan posisi direktur departemen. Pot bunga itu tidak membunuh Cheng Yuan. Malah itu membuat dia dan Su Nansing semakin dekat. Cheng Yuan punya banyak pengawal sekarang, dan jika Su Nansing meninggal, aku takut orang pertama yang akan dicurigai adalah aku. Aku harus memaksa Su Nansing untuk pergi sendiri. Ketua menawariku 5 kali lipat gaji, yaitu 50.000, ditambah uang yang kutabung sebelumnya. Itu seharusnya cukup untuk menyewa tempat di luar. Aku ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan. Wang Dali. Kakak Dali minum air ini. Kakak Dali, aku tahu kamu tidak menyukai Yang Xiu Yun nenek tua itu. Tapi bukankah dia punya 2 putri cantik? Jika kamu menikahi Yang Xiu Yun, keuntungan dari kedekatan kedua putri ini, bukankah akhirnya mereka milikmu? Kakak Dali, kalungmu cukup bagus. Silakan duduk dulu, Xiu Yong. Silakan duduk. Xiu Yong, saya dengar Anda juga punya 2 putri. Kenapa saya tidak melihat mereka? Jangan dibicarakan. Putri keduaku. Dia pintar dan rajin. Xiu Yong, tidak peduli seberapa kemas Anda tidak bisa memukul anak itu kan? Kakak Dali, aku frustrasi dia tak capai potensinya bukan? Tidakkah kamu tahu bocah nakal ini? Kerjanya cuma habiskan uang setiap hari. Dia hanya pemboros uang. Tidak ada apa-apa. Aku akan kembali ke kamarku dulu. Lihat. Dan dia bahkan tidak membiarkanku bicara lihat. Paman Wang. Nansing, ibumu suruh aku jemput dan bawa pulang. Cepat masuk mobil. Benarkah? Kapan ibuku mulai begitu peduli padaku? Paman Wang, mengapa ibuku memintamu untuk menjemputku? Anda akan tahu setelah Anda melihatnya sebentar lagi. Anda akan tahu. Ini minum air dulu. Terima kasih.
Obat impor ini memang berbeda. Bukankah itu kencan buta ibuku? Paman Wang, bagaimana dia bisa bersama Sunan Sing pergi ke hotel? Hai ibu, ada masalah besar. Cepat kemari. Ketua tubuh Anda lemah. Mengapa Anda terburu-buru setiap hari? Putriku belum ditemukan. Aku tidak bisa tenang sedikit pun. Ada apa? Kurasa aku melihat Nansing. Paman Wang, apa yang kamu lakukan? Menurutmu apa yang ingin kulakukan? Anda tidak melihat. Anda bangun tepat waktu. Ini baru menarik saat Anda bangun. Paman Wang, kamu baru saja kencan buta dengan ibuku. Dan kamu memperlakukannya seperti ini. Apa kamu pikir kamu pantas untuknya? The film Bagaimana was aku tidak pantas translated untuknya? and narrated by Ibumu M. menginginkan Media. uangku. Dan aku menginginkan putrinya. Ini disebut pertukaran yang adil. Paman Wang, lepaskan aku. Tolong Paman Wang. Apa yang kau lakukan? Ibu, Siu Yong. Kenapa Anda di sini? Wang Dali. Kau kencan buta denganku. Namun kau mengincar putriku. Tidak. Tidak Siu Yo, dengarkan aku. Itu Sunan Sing. Dia secara aktif merayuku. Dia bersikeras menyeretku ke hotel ini. Dialah yang merayuku. Ibu, kamu sudah membesarku selama bertahun-tahun. Orang seperti apa aku ini? Tidakkah kamu tahu? Ibu, kakak dulu terbiasa dengan kesulitan. Sekarang ada kesempatan untuk meraih kemuliaan. Tepat di depan matanya. Tak terhindar dia punya motif tersembunyi. Jika dia ingin naik status sosial, itu tidak mustahil. Supanpan, kamu bicara omong kosong. Aku tidak, makhluk tak tahu malu. Aku memberimu makanan dan minuman yang baik, dan membesarkanmu selama bertahun-tahun. Apa kau pikir kau pantas untukku? Hei ibu, aku tidak. Jangan panggil aku ibu. Aku tidak punya putri tak tahu malu sepertimu. Dulu kau mencuri keberuntungan Pan-Pan, menyebabkan dia gagal ujian masuk universitasnya. Hari ini kau mencoba mencuri lagi, priaku. Hari ini aku harus memukulmu sampai mati kau, makhluk tak tahu malu. Ibu, ambil, kemari dan ambil itu. Anda, Siu Yong, apa yang Anda lakukan? Lihat saja aku hari ini aku akan memukulmu sampai mati. Ibu, makhluk tak tahu malu. Tidak heran ibu kandungmu tidak menginginkanmu dulu dan meninggalkanmu. Kau melakukan hal yang keterlaluan, melawan semua akal sehat. Hari ini aku akan memukulmu sampai mati. Hei ibu, aku tidak. Hentikan. Apa yang kau lakukan? Nansing. Aku bilang ketua Cheng. Apa maksudmu dengan ini? Aku sedang mendisiplinkan putriku. Mengapa kau ikut campur lagi? Mencampuri urusanku. Tapi dia putrimu. Kesalahan apa yang telah dia lakukan? Sampai kau memukulnya seperti ini. Kesalahan apa yang telah dia lakukan? Dia merayu priaku. Aku telah membesarkannya selama bertahun-tahun. Beri makan minum dan rawat dia. Dia melakukan tindakan yang begitu keterlaluan dan tidak berbakti. Apa salahnya aku mendisiplinkannya? Tepat sekali. Gadis ini. Dia benar-benar tercela. Dia pantas dipukul. Ketua, aku tidak. Aku percaya padamu, Nansing. Sekretaris Song, keluarkan buktinya. Ini adalah air yang Wang Dali berikan kepada Nona Su. Sesuatu yang terlarang dimasukkan ke dalamnya. Setelah Nona Su disorientasi, karena minum itu, Wang Dali ikat Nona Su dan bawa ke kamar. Ini adalah rekaman pengawasannya. Kesalahpahaman. Sebelum kebenaran terungkap, kau malah mempercayai perkataan orang lain dan meragukan putrimu sendiri. Orang sepertimu tidak pantas menjadi seorang ibu.
Berhenti bicara, dia putriku. Apa salahnya aku mendisiplinkannya? Begitukah? Restoran keluarga Su, jalan komersial tempatnya berada, adalah properti grup Cheng. Restoranmu. Kau tidak ingin tetap buka lagi. The film was translated and narrated by M Media. Nyonya Cheng, Ketua Cheng. Lihat mengapa kau melakukan ini. Ini masalah kecil saja. Hai putriku. Putriku, kau bicara pada Ketua Cheng. Katakan padanya agar tidak marah lagi. Maafkan aku. Apa yang terjadi hari ini hanyalah kesalahpahaman. Jika ada yang ingin dikatakan, mari kita bicarakan di rumah hanya kita ibu dan anak. Ibu. Di matamu, apakah aku hanya seseorang yang mengabaikan etika dan moral? Seseorang tanpa integritas pribadi. Dari kecil hingga dewasa, semuanya selalu salahku. Keluarga ini miskin karena kamu harus menanggung satu orang lagi yaitu aku. Kakakku tidak bisa masuk universitas karena aku memengaruhi keberuntungannya. Dipukul dimaki aku tetap menanggung. Tapi aku jelas tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa kamu sulit untuk diintimidasikan? Buka dan lihat. Gaun yang indah sekali. Ketua, hadiah ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Nansing. Terakhir kali kamu menyelamatkanku. Aku belum memberimu hadiah terima kasih. Pakai gaun ini. Dan temani aku ke Gala Cahaya Bintang tahun ini. Gala Cahaya Bintang. Bukankah itu hanya untuk selebriti dan bangsawan? Untuk dihadiri. Semua makhluk setara. Mengapa bedakan selebriti dan bangsawan? Aku bilang kamu bisa pergi. Kamu bisa pergi. Terima kasih Ketua. Nona muda, terima kasih telah membawa kami untuk menghadiri Gala Cahaya Bintang. Sama-sama. Sesuai harapan dari Gala Cahaya Bintang. Pemandangan ini sungguh megah. Pemandangan yang begitu mewah. Jika Su Nansing tidak menyinggungmu, dia juga bisa datang dan melihat sendiri. Apakah dia bahkan pantas berada di sini? Sementara kita di sini, menghadiri Gala Cahaya Bintang. Dia mungkin di suatu sudut perusahaan. Merasa iri, cemburu, dan benci kan? Apakah itu Su Nansing? Ini adalah Gala Cahaya Bintang. Su Nansing, Cheng Yonke, bagaimana kau bisa masuk? Apakah ini tempat yang bisa kau datangi? Tentu saja aku masuk dengan undangan. Masuk secara terbuka dan terhormat. Berhentilah menyombongkan diri. Undangan ke Gala Cahaya Bintang tidak semudah itu didapatkan. Kami juga mengandalkan pengaruh Nona Cheng untuk bisa masuk. Dasar udik, bagaimana kamu mendapatkan undangan? Saya yakin Anda masuk melalui pintu belakang, menyelinap masukkan. Aku masuk secara terbuka dan jujur. Undangan itu dari Ketua Cheng. Dia memberikannya padaku. Ibuku adalah ketua grup yang terhormat. Bagaimana mungkin dia bisa punya hubungan dengan orang sepertimu dan terlibat? Kau berani melototiku. Kau sekali dua kali, tapi tidak untuk ketiga kalinya. Apakah kamu menganggap diamku sebagai tanda bahwa aku bodoh? Su Nansing, beraninya kamu. Kamu benar-benar berani memukul Nona muda Cheng. Dia adalah putri ketua. Ketua Cheng, orang yang begitu lembut dan baik hati. Bagaimana dia bisa memiliki putri yang jahat dan kejam sepertimu? Satpam, mana Satpam? Keamanan. Apa perintah Anda, Nona Cheng? Wanita ini, bagaimana dia bisa menyelinap masuk? Usir dia dari sini. Sekarang juga sekarang. Nona muda ini masuk setelah menyerahkan undangannya. Saya tidak punya wewenang untuk mengusirnya. Kau tidak punya wewenang kan? Aku akan memberimu. Aku adalah Nona muda keluarga Cheng. Beraninya kau tidak mematuhi perintahku. Ini, dasar bodoh. Ini adalah putri orang terkaya. Tersinggungnya dia sama dengan menyinggung para Taipan Jiangshou. The film Anda was abaikan translated kata-kata Nona muda and Cheng. narrated Anda berani by tidak M patuh. Media. Nona, silakan pergi. Aku datang dengan undangan. Aku diundang. Dengan hak apa dia menyuruhku pergi? Dan aku harus pergi. Dengan hak apa? Karena Nona muda Cheng kami adalah satu-satunya putri ketua. Di masa depan grup Cheng, semuanya akan menjadi miliknya untuk diperintah. Aku bahkan tidak tahu sejak kapan keluarga Cheng menjadi Cheng Yonke untuk membuat keputusan. Ibu Cheng Yonke, katakan padaku. Keluarga Cheng, apakah kamu yang bertanggung jawab atau aku? Ibu, tentu saja kau yang bertanggung jawab. Su Nansing,
adalah tamu terhormat yang kundang. Tidak ada seorang pun yang bisa mengusirnya. Nansing, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, Ketua. Aku mau ke toilet. Silakan. Pergi ke toilet. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Jangan khawatir, aku pasti akan membuatnya menyadari harga dari menyinggungmu. Sunansing, berhenti di situ. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang kamu inginkan? Kamu membuat Nona Cheng kami sangat malu. Bagaimana kamu masih berani di sini? Berhenti di situ. Anda menyinggung nona muda kami. Sekarang aku ingin menyikat pantat dan menyelinap pergi. Kamu ingin pergi, baiklah. Selama kamu berlutut dan memohon ampun, aku akan membiarkanmu pergi. Kamu tidak mungkin. Sudah marah. Anak tanpa ayah atau ibu masih berani bertingkah di depan kami. Aku punya ibu. Begitukah? Kalau begitu dia mungkin tidak akan ada besokan. Aku tak biarkan kau mengutuk ibuku. Dan kamu berani memukulku. Tahan dia untukku. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa kamu tidak takut? Ketua akan tahu dan memecatmu. Kamu berani mengancamku. Kamu. Sunansing, hari ini aku akan membuatmu menyadari. Bahkan jika aku memukulmu sampai mati hari ini, tidak ada yang akan tahu kami punya Nona Cheng yang mendukung kami. Jadi kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Senang bekerja sama denganmu. Sampai jumpa lagi. Mengapa kamu begitu lama? Bukankah Anda cukup sombong? Cepat bangun. Sekretaris Song, tangkap orang-orang ini. Kirim mereka ke kantor penegak hukum. Ya, bawa mereka pergi. Ketua-ketua. Nansing, ayo pergi. Ketua, aku bisa jalan sendiri. Nansing, apa yang terjadi hari ini? Aku tahu, itu dihasut oleh Cheng Yunke. Tenang saja, aku akan mengusirnya dari keluarga Cheng. Kalau begitu terima kasih, Ketua. Tolong jangan khawatir, mengingat kamu sudah membantuku berkali-kali, aku tidak akan menuntutnya. Setelah aku kembali, aku akan mengajukan surat pengunduran diri. Mengapa? Setiap kali aku melihatmu, aku akan teringat Cheng Yunke. Aku tak mau melampiaskan marah padamu karena dia. Sudah larut. Aku akan kembali dulu. Selamat tinggal, Ketua. Nansing, aku minta maaf. Ketua, orang itu sudah diurus. Baik, saya mengerti. Ketua, dia tidak ingin bertamu Anda. Mari kita kembali. Tidak, dia pulang sendirian. Saya khawatir. Ikuti dia. Pastikan dia sampai rumah dengan selamat. Ya. The film was translated and narrated by Sunansing, M Media. karena kau, aku diusir dari keluarga Chen. Dan kehilangan segalanya. Apa kau pikir, mengundurkan diri akan menghapus semuanya? Bagaimana cara menanganinya? Aku tidak ingin melihatnya di dunia ini lagi. Selesaikan dengan bersih. Ya. Bangun. Siapa kamu? Akulah yang akan mengantarmu pergi. Tolong, Berhenti berteriak. tolong. Hei ibu, selamatkan aku. Semuanya berhenti. Nansing. Hai Nansing. Ketua. Kamu baik-baik saja. Biar saya bantu kamu berdiri.
Sekretaris Song. Urus ini. Ya, Nansing. Ayo pergi. pergi ke neraka. Nyonya, Nansing. Hai Nansing. Nansing. Bertahanlah. Kamu bertahanlah. Nansing bertahanlah. Nansing. Keluarga pasien mohon tunggu di luar. Ketua. Mohon tenang saja. Nona Su pasti akan baik-baik saja. Dokter, Pasien mengalami pendarahan hebat. Bank darah rumah sakit sekarang sangat menipis. Siapa di antara kalian yang bergolongan darah RH negatif? saya bisa mendonorkan darah untuk Nansing. Ikut saya. Baiklah, ayo pergi. Bagaimana keadaannya? Dokter, kapan saya bisa mendapatkan transfusi darah? Anda dan pasien adalah ibu dan anak. Mengapa Anda tidak mengatakannya lebih awal? Di antara kerabat langsung, transfusi darah tidak diperbolehkan. Untung bank darah sudah terisi kembali. Kalau tidak, bukankah itu akan menunda masalah besar? Tidak, dokter. Anda baru saja mengatakan, Nansing dan saya adalah ibu dan anak. Pada laporan identifikasi darah, tertulis dengan jelas, tidak mungkin salah. Lihat sendiri. Aku. Nansing dan saya adalah ibu dan anak. Saya sudah menemukan putri saya. Dokter mengatakan, operasi Nona Nansing sangat berhasil. Ketua, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Diselidiki dengan jelas, pria itu belum. Siapa yang mengirimnya untuk mencelakai Nansing? Itu adalah Jeng Yonka. Dia lagi. Bawa dia kemari. Ya, Ibu, tolong jangan marah lagi. Aku berjanji padamu. Aku tidak akan mempersulitnya lagi. Aku akan bergaul baik dengannya. Baiklah, kamu sudah tahu selama ini bahwa kamu bukan putri kandungku. Kamu juga sudah tahu selama ini bahwa Su Nansing adalah putriku. Bukankah begitu? Jika bukan begitu, bagaimana mungkin kamu bisa berulang kali menjebak Nansing? Dan bagaimana mungkin kamu bisa menyuap ibu angkat Nansing untuk membuatnya menyembunyikan identitas Nansing dariku? Ibu, aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Ibu, aku hanya terlalu takut. Aku takut kehilanganmu, Ibu. Begitukah? Kamu takut kehilangan aku? Atau kamu takut kehilangan posisimu sebagai pewaris keluarga Chen? Vas yang jatuh dari atas waktu itu. Kau suruh orang lempar itu padaku. Kamu sudah ingin membunuhku selama ini. Saya benar-benar menyesal telah membesarkanmu. Menyesal. Apakah kau pernah memberiku kekuatan untuk memilih? Kenapa begitu Su Nansing muncul? Kau harus memberikan semua hal baik padanya. Kau memberinya semua yang kau punya. Kau memberinya segalanya. Kenapa? Aku juga putrimu. Penjaga. Bawa Qing Yun ke kantor penegakan hukum. Hukum dia sesuai aturan. Ibu, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Ibu, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Ibu. Hutang karma ini akhirnya telah berakhir. Ketua, Nona Nansing sudah sadar. Apa? Nansing, jangan bergerak. Hati-hati jangan sampai menyentuh lukamu.
Ketua. Baru 1 hari berlalu, namun raut wajahmu menjadi sangat buruk. Nansing. Sejak saya bertemu denganmu, kamu telah mengabaikan nyawamu sendiri untuk menyelamatkan saya 2 kali. Tapi saya ibumu. Belum melakukan apapun untukmu. Jangan berkata begitu, Ketua. Tunggu sebentar. Apa yang baru saja kamu katakan? Nansing. Saya ibumu. Aku ibumu, Nansing. Ketua. Kamu adalah ibu kandungku. Ya, Nansing. Kamu adalah putriku. Ibu. Aku punya ibu sekarang. Mona Nansing. Tidak lama setelah Anda lahir, Anda menghilang. Ketua telah diam-diam mencari Anda. Sekarang, kami akhirnya menemukan Anda. Aku akan punya ibu mulai sekarang. Nansing. Ucapkan ibu. Bisakah kamu mengucapkan ibu, tolong? Ibu. Hei ibu. Putriku. Saya akhirnya menemukanmu. Putriku. Hei ibu. Mulai sekarang kita tidak akan pernah terpisah lagi. Baiklah. Baik.